Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ayuningtiaspr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah urban legend yang diangkat untuk sebuah karya tari, yaitu tarian lampor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jawa Timur 2017. Aku kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Aku suka mendengar dan memainkan alat musik apalagi gamelan. Aku ikut di salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bernama Gamer atau Gamelan Remaja. Di dalam UKM ini, aku mendapatkan pengalaman pentas di kampus-kampus lain, mengikuti festival dan masih banyak lagi perlombaan-perlombaan yang aku ikuti. Bukannya sombong, tapi ketika mengikuti festival gamelan Gamer, selalu pulang membawa juara untuk kampus, meskipun tidak ada partisipasi sedikitpun dari kampus. Setelah aku ikut Gamer sekitar 2 tahun, akhirnya kami dilirik oleh pihak kampus. Seneng dong pastinya. Kami semua diminta untuk mengiringi satu tarian yang akan dibawakan di festival tari yang berjudul Lampor. Lampor ada 2 cerita atau versi, yaitu dari Temanggung dan Yogyakarta. Lampor dari Temanggung adalah keranda terbang yang lewat tengah malam di malam-malam tertentu. Dan jika ada yang melihatnya, keranda ini akan mengejar orang tersebut. Lewatnya keranda juga diiringi dengan suara gemerincing. Siapapun yang mendengar dan melihat keranda itu harus segera masuk ke rumah. Kalau tidak akan hilang bersama dengan hilangnya lampor itu. Sedangkan lampor dari Yogyakarta, menurut mitosnya adalah ketika malam suro, ada lampor dengan sebutan lampor kidul, yaitu para prajurit beserta Kanjeng Ratu memakai kereta kuda dan ditandai kedatangannya dengan suara gemericik. Jalurnya melewati Kali Oak. Saat lampor melintasi kali itu, airnya membelah menjadi 2, seakan-akan memberi jalan. Di malam suro itu, akan ada pertemuan dari Kidul atau Kanjeng Ratu ke Merapi. Tapi kembali lagi ke kepercayaan cerita masing-masing. Karena ini, aku dapatkan dari cerita simbahku yang rumahnya juga dekat pantai selatan. Nah, yang diangkat di dalam tari lampor ini adalah cerita dari Yogyakarta. Untuk tari lampor ini yang dibutuhkan hanya sekitar 10 orang pengiring. Jadi yang muda yang berkarya kali ini. Aku diantaranya. Kita latihan sekitar 2 bulan tanpa ada kendala suatu apapun. Ya hanya latihan pada umumnya. Oh iya, aku di sini memegang demung ya. Menabuh ding, bukan memegang. Oh iya, aku jelaskan dulu, ini festival tari bertempat di salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Festival ini diikuti oleh universitas di seluruh Indonesia. Dari universitasku ada 7 penari, 1 koreografer, 8 pengiring, 2 sinden, 1 komposer, 2 dosen dan 7 kru. Untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan apa saja masih kurang, aku kepada koreografernya yang bernama Ojan. Kala itu dia sedang berada di kosku, termasuk kebutuhan izin kepada pantai selatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku sebagai orang Yogyakarta masih mempercayai pantai selatan adalah pantai yang sakral dan ada sosok Kanjeng Ratu yang sangat cantik. Jad, yang kurang apa kira-kira untuk besok? Tanyaku pada Ojan untuk memulai obrolan. Udah sih menurutku, aku kemarin juga udah ke selatan Pras, jawab Ojan. Ke selatan itu maksudnya ke pantai selatan. Udah izin kamu? Tanyaku sambil mengerut dahi. Penasaran dengan jawaban Ojan. Udah kemarin sama penari-penari sama Bu Darti juga.
Kenapa Pras? Takut ya kamu? Ledek Ojan padaku. Enggak ya. Ya udah kalau udah izin, mau ngangkat tarianmu itu aman kalau begitu. Jawabku sudah lega mendengar jawaban Ojan. Aman insya Allah, pertegas Ojan. Keesokan harinya kita akan berangkat ke Jawa Timur dengan menggunakan bis. Kami berkumpul di kampus. Kita akan berangkat dari Yogyakarta jam 2 siang menuju Jawa Timur, dan ternyata seorang teman kami terlambat. Prasetyo, aku ditunggu bentar ya, kakiku sakit. WA dari Wahyu, salah satu temanku pengiring di Tari Lampor. Cepetan Cok, keburu ditinggal bis, balasku kepada Wahyu. Dia memang orang yang sangat ngaret. Tunggu bentar Cok, aku habis futsal, kakiku sakit. OTW cepet, tanpa lihat kanan kiri, gak usah berisik. Setelah Wahyu sampai kampus, kita berangkat. Bismillah, semoga sampai tujuan dengan selamat. Di perjalanan aman-aman saja, hanya sering hujan dan rasanya lebih dingin. Pukul 1 dini hari, di hari selanjutnya, kami sampai di Jawa Timur. Pikirku waktu itu kita akan transit di hotel dengan tempat tidur yang empuk dan mandi pakai shower. Tapi bis kami berhenti di sebuah pasar. Lalu kami disuruh menurunkan semua barang bawaan. Cukup membuatku mikir kenapa berhenti di sini. Kita harus berjalan sekitar 150 meter melewati gang-gang kecil, jembatan, dan sampailah kita pada tujuan, yaitu rumah yang tidak begitu luas dan penampakannya seperti rumah zaman dulu. Itu tempat transitku. Aku kira hotel, gumamku dalam hati. Rumah ini adalah rumah milik salah satu staf di kampusku. Kosong, tentu saja. Rumah ini hanya dipakai setahun sekali ketika lebaran. Setelah selesai berkumpul, rumah ini lalu ditinggalkan dan dipakai lagi di lebaran tahun depan. Aku masuk ke dalam rumah disambut dengan debu dan bau khas rumah kosong. Semua perabotan ditutup dengan plastik dan kain putih. Singup dan sangat singup. Edan, seperti rumah-rumah di film horor, gumamku dalam hati. Bentuk rumah yang mempunyai halaman cukup besar. Ada beberapa anak tangga untuk sampai di teras. Masuk terdapat ruang tamu yang berbentuk persegi panjang. Lalu ada lorong pendek yang menghubungkan ruang tamu dan dapur. Masuk ke lorong sebelah kiri, ada satu kamar yang ditutup dan diperuntukkan untuk tempat tidur dosen dan kru. Maju sedikit di sebelah kanan, ada satu kamar untuk sinden dan kami para lelaki tidur di dapur. Oh iya, para penari tidur di ruang tamu. Kamar mandi ada di sebelah dapur. Ada 2 kamar mandi yang berjejer. Mau tidak mau, aku dan para pengiring nongkrongnya di dapur, dan Rizal temanku membuka obrolan. Kalau ini untuk tidur 2 keluarga mah masih cukup. Ini 25 orang lebih jadi 1. Ya aku kira tidur di hotel Cuk. Gerutu Rizal yang kelihatannya kesal dengan kondisi rumah ini. Mengeluh saja, udah diterima saja Sal. Di sini juga cuma 1 hari kok. Besok balik Jogja, aku sewain hotel, tidur sana ya. Ledekku pada Rizal. Di hari yang sama, aku dan yang lain di GR atau Gladi Bersih di performance tech kampus ternama itu, sebut saja kampus bintang. Pengalaman ikut festival-festival seperti ini, terkadang alat musik tidak disediakan lengkap. Jadi untuk mengantisipasi, kita membawa kempul 3 dan kecer. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba kecer yang ditaruh di setwing jatuh. Cerek. Kecer adalah alat musik yang digunakan para pengiring untuk membuat bunyi gemerincing atau suara pertanda lampor akan datang. Kecer itu berada di setwing kanan dan kami semua berada di setwing kiri. Kebetulan, mungkin jatuhnya, ucapku dalam hati. GR Tari Lampor aman, tidak ada masalah, dan kami kembali ke transit. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat gerah dan memutuskan untuk mandi. Teman-teman yang lain berada di ruang tamu dan halaman, mengisi kegabutan karena pentasnya masih besok. Aku masuk di salah satu kamar mandi. Ketika sudah telanjang dan ingin mengguyur badanku dengan air,
aku melihat ada sehelai rambut di kloset. Sehelai namun sangat panjang. Aku siram kloset itu dan rambut sudah tidak nampak. Selesai mandi, ketika ingin memakai baju, pandanganku tertuju ke kloset lagi dan ternyata rambut itu ada lagi. Seingatku udah aku siram, kok ada lagi? Gumamku bingung. Aku tidak berani melihat kanan kiri apalagi ke atas. Dan tanpa pikir panjang, aku lari sampai ruang tamu. Rambut panjang, kuntilanak, entahlah. Hari pentas pun tiba. Pengiring dan penari berdandan di rumah tua ini mempersiapkan segala rupa agar maksimal di atas panggung. Dengan pakaian yang serba hijau menunjukkan identitas pantai selatan. Sampai di performance stage, kami berdoa meminta kepada Tuhan supaya tari lampor lancar tanpa halangan suatu apapun. Prasetyo, kok sama kayak di kampus kita ya? Ada sesajen di pojok panggung, kata Wahyu padaku. Biar, gak usah ngurusin itu, fokus yuk, pukul nanti kamu kalau salah ngiringinya, kataku pada Wahyu. Kampusku memang mempunyai gedung pertunjukan yang sudah sangat tua. Jadi kalau mau ada pentas di gedung itu, pasti harus menyiapkan sesajen di setiap pojok gedung. Istilahnya meminta izin penunggu gedung agar acara berjalan lancar. Dan itu kami lihat di kampus bintang ini. Apakah mungkin performance stage-nya mereka sama dengan kampusku? Kami bersiap dan siap tampil. Penari memposisikan diri dan juga pengiring. Sangat gelap dan pengiring hanya mengandalkan cahaya lilin yang kami bawa sejak tadi untuk menerangi notasi iringan. Tari lampor, selamat menikmati. 1, 2, 3, mulai. Awalan dari kempul sudah salah. Aku salah. Salah satu pencon bonang jatuh. Pengiring blank, iringan hancur benar-benar tidak sesuai ketika latihan. Yang aku rasakan waktu itu, aku tidak bisa mendengar iramanya. Kami tidak bisa mendengarkan satu sama lain. Suasana gedung ini sangat ramai seperti satu gedung dipenuhi oleh penonton. Aku tidak bisa melihat penonton karena memang sangat gelap. Tapi suaranya terdengar jelas sangat ramai. Hanya itu yang aku dengar, bukan suara musik yang sedang kami tabuh. Tapi para penari aman sampai selesai menarikan tari lampor. Turun panggung, tiba-tiba Alia, salah satu penari, teriak-teriak histeris dan menunjuk ke arah pohon besar di kampus bintang ini. Ya, Alia kesurupan. Entahlah, kacau malam itu benar-benar di luar dugaan. Setelah kejadian kesurupan ini selesai, aku sendirian kembali ke gedung untuk menonton peserta selanjutnya. Kali ini aku duduk di tribun penonton. Dan yang menonton cuma sedikit, tapi kok rame banget ya tadi aku mendengarnya. Jancuk, gak mungkin ini. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku masih memikirkan kenapa bisa ramai sekali suasana ketika aku pentas, padahal penontonnya cuma sedikit. Ya Tuhan. Aku ingin WA Rizal agar dia naik ke tribun supaya menemaniku, karena aku mencar dengan teman lampor yang lain. Tapi HP-ku low dan powerbankku di dalam bis. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil powerbank ke bis. Aku masuk bis dan di kursi bagian belakang ada orang. Aku kira Pak Supir, ternyata Remo temanku. Rem, kenapa nggak ikut anak-anak? Tanyaku sambil meyakinkan bahwa itu benar-benar Remo temanku. Aku sakit Pras, di bus aja aku nggak enak banget badanku, jawab Remo yang sepertinya memang sakit. Ya udah, aku temani di sini aja. Nanti pengumuman juga anak-anak udah di sana, jawabku. Karena tidak tega melihat Remo sendiri, aku duduk di sampingnya. Aku berinisiatif untuk WA Wahyu supaya ketika pengumuman dan mendapat juara agar mengabariku. Beberapa jam kemudian aku dibangunkan oleh Ani, salah satu penari lampor. Pras, bangun Suara Ani membangunkanku. Sudah di bis, gimana? Menang gak? Tanyaku sambil mengucek-ucek mata. Nggak menang, jawab Ani tapi sambil membawa piala.
Nggak menang kok bawa piala. Emang apa aja? Sorry aku ketiduran. Nunggu Remo ini dia sakit, sahutku. Ani menyebutkan bahwa kampus kami menggondol 4 piala sekaligus dengan nominasi juara umum, 3 penyanyi terbaik non-ranking, penata tari terbaik, dan penata iringan terbaik. 4 piala dengan musik yang tidak selaras dengan tarian. Atau hanya aku saja yang merasakan kekacauan malam ini? Tapi semua pengiring juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendengarkan satu sama lain. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku cerna kali ini. Senang pasti, karena latihan 2 bulan ini berbuah manis. Kami semua masuk bis dan langsung OTW Yogyakarta tanpa transit ke rumah itu lagi. Ketika akan meninggalkan kota Jawa Timur, Rizal ingin membuat story Instagram. Banyak lampu-lampu di sepanjang jalan. Rizal merekam lampu-lampu tersebut, tetapi ketika dilihat kembali di sela-sela lampu itu, ada pocong yang menampakkan dirinya. Saking kami tidak percaya kepada Rizal, kami ulang terus-menerus video itu, dan memang benar, ada sosok pocong yang sangat mengerikan. Rizal tidak berani menguploadnya dan akan di-save saja. Ketika diklik tombol save, video itu tidak bisa ke-save. Berulang kali Rizal mencoba tetap tidak bisa. Akhirnya video itu dibatalkan dan tidak jadi membuat story. Aku berinisiatif tanya sama Pak Sopir. Pak, ini lewat mana ya? Tanyaku pada Pak Sopir. Lewat M, Mas. Bagaimana? Jawab Pak Sopir. Enggak Pak, tadi teman saya buat video, ada anunya, sahutku. Jalan sini memang agak angker Mas, sudah tidak apa-apa. Jawaban Pak Sopir yang membuat aku sedikit kaget. Iya Pak. Lalu aku kembali ke tempat dudukku. Karena kelelahan kami semua tertidur dan hari selanjutnya kami sudah sampai Yogyakarta. Alhamdulillah kembali ke kota kelahiran dengan selamat walaupun Remo sakit. Kami pulang satu persatu ke rumah masing-masing. Remo sakit sejak dari Jawa Timur. Setelah itu kebetulan apa tidak, semua pengiring sakit. Benar-benar semua pengiring tanpa terkecuali. Aku hanya berdoa kepada Tuhan jika ini masih tentang lampor, tolong cepat diselesaikan. Aku memang tidak bisa melihat hal-hal seperti itu, tapi aku bisa merasakan mereka ada atau tidak. 1 bulan kemudian, aku kembali bertemu dengan teman-teman gamer. Ada salah satu temanku yoga yang ikut juga ketika di Jawa Timur mendekatiku dengan pelan. Gimana Cok kabarmu? Lama gak ketemu, sapa yoga padaku. Baik, udah sembuh. Aku baru kemarin bisa bangun ini, jawabku. Udah alhamdulillah, aku kemarin ketemu Soleh, sahut yoga. Kenapa anaknya? Tanyaku penasaran. Kata dia, ketika aku cerita kejadian kita di Jawa Timur kemarin, perjalanan dari Jogja sampai Jawa Timur aman, tapi ketika kita pentas, lampor yang sebenarnya ada di sana. Dan yang diserang adalah iringannya, jelas yoga. Mata nih Cuk, beneran gak itu? Tidak sengaja aku mengeluarkan kata kasar karena saking kagetnya. Iya, asumsi dia yang pengiring belum izin ke selatan, tambah yoga. Ya memang yang ke selatan cuma penari aja, pengiring enggak yok. Tapi ya udahlah, gak mau aku mikir itu, jawabku. Karena sudah banyak yang aku alami di sana. Percaya atau tidak, kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Saling menghormati satu sama lain agar tidak saling mengusik. Dan jangan lupa ketika ingin mengangkat sebuah cerita, pahami dulu asal cerita itu berada dan ikuti bagaimana tata cara agar cerita itu bisa diangkat menjadi sebuah karya. Setelah percakapan itu, kami latihan lagi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.